Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua ini pada instalasi mikrotik router OS. Jadi meskipun masih atau dalam perkuliahan ini membahas mengenai instalasi mikrotik router, kita akan mencoba kembali pada materi mengenai seperti apa paket IP nantinya yang akan berjalan atau dikirimkan dari satu PC ke PC lain melalui router ya. Jadi semoga Anda bisa menyimak baik-baik mengenai paket IP. Di sini kalau kita lihat di jaringan besar yang dikenal sebagai internet, ini perangkat komputasi ya. Jadi perangkat komputasi mengirim semua jenis pesan ke perangkat komputasi lainnya. Dan sebuah pesan mungkin berupa ping kecil ya, untuk memeriksa apakah perangkat lain sedang online atau sebuah pesan bisa jadi seluruh web ini terlihat atau sedang aktif ya. Jadi logikanya ini di jaringan internet ini, kalau kita ingin mengirimkan suatu paket internet ya, atau mengirimkan apa saja ya tentang data, maka ini dipilah-pilah di dalam paket header. Kemudian sebelum kita masuk di paket header itu seperti apa, ini kita mencoba membahas mengenai TCP/IP atau Transmission Control dari protokol. Jadi bisa dianalogikan seperti sebuah bahasanya ya, transmisi kontrol protokolnya atau informasi protokolnya ini seperti apa. Jadi ketika manusia bertukar informasi, maka manusia akan berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh pembicara maupun pendengar. Jadi kalau saya berbicara dengan Anda yang notabene orang asing ya, harusnya supaya paham dengan apa yang kita bicarakan, minimal Anda juga harus memahami bahasa yang saya bicarakan. Kalau Anda bicara orang asing pada orang lain ya mungkin tidak akan nyambung. Intinya seperti itu. Jadi intinya bagaimana mengkoneksikan ya, atau bertukar informasi melalui komputer. Jadi kalau secara manusia ini informasi ini dengan berbicara dan bahasa dimengerti, ya komputer juga sama. Intinya bagaimana menyampaikan data dalam bentuk transmission atau dipecah kembali. Jadi dengan semakin populernya dan banyaknya host ya, untuk mencoba mentransmisikan pada kontrol protokol ini, maka Badan Internasional Standar ISO-nya ini membuat suatu standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection ya. Ini biasanya dikenal dengan OSI. Mungkin kalau kalian di jaringan pertama kali pasti sudah mengenal seperti apa OSI. Namun saya akan membahas lebih detail di sini. Dari tahapan OSI ini, yang dibahas ini ada, kalau kita lihat ya, ini yang paling urutan pertama ini, layar pertama ini ada bit ya, physicalnya, media, signal, binary transition ya. Kemudian juga ada frame, ini ada data link, ada MAC, physical addressing-nya seperti apa, dan paketnya ya. Jadi kita akan bahas mengenai paket. Pada IP header ini masuk dalam layer yang ketiga ya. Jadi network path determination and IP logical addressing. Kemudian dia akan dibawa, paket tersebut akan dibawa oleh segmen ya. Jadi ditransport itu end to end connection dan kemudian diteruskan kembali oleh session. Jadi di data ini ada session interhost communication yang kemudian direpresentasikan data tersebut atau juga dilakukan enkripsi. Jadi data itu supaya tidak mudah dicuri
atau nantinya tidak mudah hilang atau diambil dengan bukan yang privasinya, ini dilakukan enkripsi, kemudian masuk di layer terakhir adalah pengaplikasian. Jadi network process to aplikasi. Ini seperti apa? Jadi ketika ISO atau International Standard Organization ini membuat standarisasi, maka tercipta sebuah standar model referensi yang isinya ini cara kerja dari protokol. Jadi cara kerja protokolnya ini bagaimana ya, mulai dari tadi bit, frame, paket sampai selesai. Kemudian dari model referensi yang kemudian disebut dengan Open System Interconnection atau OSI model. Jadi mulai dari paket bits, data link, network. Ya, ini salah satu paket untuk mengkoneksikan dari satu klien atau untuk istilahnya komunikasi lah ya, dari satu klien ke klien lainnya. Nah, pada network layer ini akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, ya, baik IP pengirim maupun IP tujuan Anda. Ya, jadi tujuan dari IP data ini seperti apa dan dikirim dari IP mana. Jadi pada kondisi tertentu layer ini juga akan melakukan routing. Ya. Jadi kondisi tertentu melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch. Sama di layer yang ketiga. Ya, jadi lakukan routing. Makanya nanti menggabungkan antar router, menggabungkan antar PC, mungkin juga dengan bisa IP yang lain. Ini terutama kalau kita terapkan menggunakan nanti virtual ya, VMware-nya. Nanti sebelum itu kita juga akan melakukan instalasi dulu mikrotik seperti apa dan berapa yang harus kita gabungkan. Oleh karena itu nanti wajibnya adalah kita sudah memiliki data-data apa saja yang akan kita buat. Maksud di sini data apa saja yang akan kita buat ini adalah Anda harus bisa menciptakan model. Jadi model yang saya buat nanti seperti apa dengan menggunakan tracer. Ya. Kemudian mungkin setelah UAS ya, kita akan mengimplementasikan satu persatu dari paket tracer itu sendiri yang sudah kita buat tadi, jadi ke dalam masuk dalam VMware-nya. Jadi di mikrotiknya ini seperti apa, pengaturannya seperti apa. Ya, jadi kembali lagi, OSI model ini masuk pada layer ketiga, ini adalah yang akan kita bahas di paket atau IP paketnya, ya, di networknya. Ada batasan seberapa besar ukuran pesan, ya. Jadi karena ada batasan seberapa besar banyaknya data yang dapat dikirim secara wajar sekaligus oleh koneksi jaringan fisik antar. Itulah mengapa protokol jaringan membagi setiap pesan menjadi beberapa paket kecil. Ya. Jadi pesan itu nggak langsung besar gitu, enggak. Hanya pesan itu dibagi menjadi beberapa paket kecil. Dan makanya kalau kita lihat ya, ini transfer jaringan ini kalau kita mungkin download ya, nah itu kan bagi-bagi itu ya, bitnya itu kan nggak langsung banyak yang dikirim, itu sebenarnya dibagi-bagi dulu sehingga menjadi paket-paket kecil. Kemudian di protokol internet IP ini strukturnya paket berjalan di sekitar internet, jadi dikirim dari satu klien ke klien lain atau dari internet di klien PC tersebut. Nah, setiap paket ya, jadi setiap paket ini berisi header dengan panjang 24 bit ya. Nah, kalau kita lihat di sini, header ini panjang datanya ini variabel atau bervariasi. Jadi header menyertakan alamat IP ya, sumber dan juga tujuan. Kemudian di sini ada, kalau kita lihat sebelah kiri ya, itu ada header dengan 24 bit dan juga versionnya
versi IP yang dibuat ya. Kemudian juga ada panjangnya, service tipenya, paket panjang paketnya. Kemudian diidentifikasi fragmennya. Kalau kita lihat itu data ini sebelum dikirim ini dikasih identitas, ininya seperti itu. Jadi ada sumber IP-nya dari mana dan destinasi IP-nya dari mana. Jadi kalau kita berbicara, kita mau pergi ke tempat lain, kalau kita tidak mengenal dengan sumber dari mana kita berasal dan mau kemana kita berasal, kita nggak akan tahu, data ini nggak nyampe, gitu ya. Kalau kita lihat sama dengan kehidupan kita ya, kita ini berasal dari mana dan akan kemana, dan apa yang akan kita cari. Gitu. Data ini juga sama. Data ini dia dari mana, tujuannya apa, dan alamatnya di mana, gitu ya. Jadi header menyertakan alamat IP sumber dan tujuan ditambah bidang lain yang membantu merutekan paket. Jadi data paket konten sebenarnya seperti rangkaian huruf atau bagian dari halaman web. Makanya kalau kita membuka website itu kadang zaman dulu masih internet tidak secepat sekarang dan juga komputer tidak prosesornya tidak cepat sekarang juga. Itu kita ngelut itu yang muncul atas dulu, bawahnya, sampingnya, baru nanti muncul sepenuhnya. Apalagi kalau internet lagi lemot. Ini sama. Jadi paket itu ditransmisikan itu nggak langsung semua itu enggak. Kecuali yang sekarang ya, mungkin sekarang memang sudah lebih cepat ya. Untuk semua alat-alatnya, interface-nya, hardware-nya itu sudah lebih cepat, maka otomatis pengaruhnya juga tidak terlalu terlihat di sini. Tapi intinya adalah bagaimana data itu ditampilkan, ya dia membawa banyaknya bit ini ke dalam PC klien atau komputer kita. Nah, Anda juga bisa menganggap paket IP ini seperti surat pos. Jadi tajuknya adalah amplop dengan sesuai informasi perutean yang dibutuhkan oleh kantor pos. Jadi sumbernya ini IP address, destinasinya IP address, isinya. Jadi kalau kita lihat di sini, tajuk amplop dengan semua isi informasi yang dibutuhkan oleh kantor pos, muatannya adalah surat yang hanya dapat dibaca oleh penerima. Sama seperti sistem pos merutekan pos ke seluruh dunia, maka protokol internet ini merutekan paket IP di sekitar internet. Jadi kalau saya ingin mengirimkan materi ya, satu kelas, maka otomatis berarti kan paket ini nanti saya kirimkan ke alamat-alamat ya. Jadi intinya ini adalah bagaimana paket ini ditransformasikan ya, data ini ditransformasikan dalam bentuk IP address dan destinasi IP address. Apa disadari, selama ini kita juga sudah banyak menggunakan informasi mengenai IP header ini ya. Terutama kalau kita mau mengirim pesan, ya mungkin bisa chat, itu kan juga ada tujuannya. Sebenarnya di balik layar itu ada tujuannya dan ada sumbernya. Jadi sumbernya dari mana, tujuannya dari mana, itu sebenarnya sudah jelas. Di sistem itu sudah terbaca semua. Tapi karena memang kecepatan sekarang teknologinya semakin modern, maka otomatis sangat cepat sekali ya. Hampir tidak terlihat kegiatan-kegiatan balik itu semua. Kemudian di Internet Routing Protocol atau IP, komputer ini membagi pesan menjadi beberapa paket. Dan paket tersebut melompat dari router ke router dalam perjalanan ke tujuannya ya. Jadi kalau di Stikom sendiri ini ya, mulai dari router kemarin di Siswo ada, kemudian juga ada lagi di maintenance, dibagi lagi, dipecah lagi, dan kemudian ditransmisikan di masing-masing PC ya. Nah, dari sini kirim paket ke router 1. Komputer mengirimkan paket pertama ke router terdekat.
Jadi router adalah jenis perangkat komputer ini yang digunakan dalam jaringan yang membantu memindahkan paket. Jadi kalau Anda memiliki router di rumah atau ruang kelas, itu pemberhentian pertama untuk paket komputer Anda saat ini. Jadi pemberhentiannya seperti apa dan kemudian disalurkan kembali ke PC lainnya, gitu ya. Jadi pemberhentian sementara. Kalau kita lihat sini, dari 91, dari IP yang 91, 198, 174, 192, ya, ini dikirim pada seperti ini, dan yang mengirim adalah 216.3.192.1. Jadi yang mengirim dan dikirim ini sudah beda kelasnya. Maka dari itu harus kita setting di bagian routernya juga yang akan meneruskan, gitu ya. Nah, kemudian router menerima paket. Jadi tahapan kedua ini, router ini nanti menerima paket atau IP header, ya. Di mana isi IP header ini ada filenya, ini ada konten, kemudian juga ada sumber IP address-nya, dia sumbernya kemana, dan destinasi IP address-nya kemana. Jadi intinya ya ini, nanti dia membawa kontennya, IP-nya berapa, kemudian juga destinasi IP-nya ini dia mau kemana, versi berapa ini, IPv4, berarti dia harus terkoneksi dengan IPv4 juga, time waktunya. Jadi ketika router menerima sebuah paket, dia melihat header IP-nya. Bidang yang paling penting adalah alamat IP tujuan yang memberitahu router atau tempat tujuannya, ya. Jadi dia mau kemana. Nah, router juga memiliki beberapa jalur yang dapat digunakan untuk mengirim paket, dan tujuannya adalah mengirim paket ke router yang lebih dekat ke tujuan akhirnya, gitu ya. Yang pertama dikirimkan, kedua dikirimkan, ketiga dikirimkan, yang dekat seperti apa. Dan keputusannya adalah router memiliki tabel penerusan yang membantu memilih jalur berikutnya. Berdasarkan alamat IP tujuan, tabel tersebut tidak memiliki baris untuk setiap kemungkinan alamat IP. Sebaliknya, tabel memiliki baris untuk awalan alamat IP. Jadi kalau kita lihat ini awalan alamat IP ini ada 91112, ya. Kemudian juga ada 91198. Jadi kalau alamat IP ini sifatnya hierarkis, dua alamat IP dimulai dengan awalan yang sama, ya. Itu sering berarti berada dalam jaringan besar yang sama juga, seperti Comcast SF ini ya. Jadi tabel penerusan router memanfaatkan fakta sehingga mereka dapat menyimpan lebih sedikit informasi. Ini jaringannya besar kalau dengan IP. Mungkin Anda sudah paham ya mengenai IP ini, karena memang di mata kuliah sebelumnya sudah dibahas lebih lanjut. Ini implementasinya di sini. Nah, setelah router menemukan baris paling spesifik dalam tabel untuk alamat IP tujuan, dia mengirimkan paket di sepanjang jalur itu. Jika semua berjalan dengan baik, paket pada akhirnya akan sampai di router yang tahu persis di mana harus mengirimnya, gitu ya. Jadi kalau ini jelas, ini langsung. Oh, ini jelas ini awalan IP 91, 192, 174, 192. Ini langsung dia diarahkan ke routernya. Tapi kalau belum ada, IP-nya ternyata kok nggak sesuai, ya, maka otomatis berhenti di jalan atau pesan tidak tersampaikan, gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ini sebenarnya ada tugas yang perlu Anda kerjakan, gitu ya. Nah, tugasnya adalah buatlah sebuah jaringan, ya, struktur jaringan yang memanfaatkan paket tracer atau menggunakan paket tracer. Kalau di sini buat, anggap saja ini jaringan di rumah Anda, ya. Jaringan di rumah Anda, buatlah jaringan ini dengan memanfaatkan router, ya. Ada routernya, kemudian juga ada PC atau
laptop, atau juga mungkin dengan menggunakan TV ya maupun smart device-nya. Coba Anda buat dulu, Anda rancang dulu secara simpel saja supaya bagaimana satu PC ini terkoneksi dengan PC lainnya ya. Anda bisa download paket tracer ini ya, nggak besar. Tujuannya dengan Anda membuat satu buah modul ini nanti tetap disimpan, Anda catat baik-baik nanti masing-masing IP-nya seperti apa, nanti akan coba kita implementasikan ya, kita implementasikan ke dalam bentuk routernya atau VMware-nya ya. Jadi di VMware nanti bagaimana kita mengkoneksikan antara router dengan satu PC, PC2, PC3 dan lainnya. Hanya saja tergantung nanti bagaimana kita mengolah IP maupun jaringan besarnya. Kalau memungkinkan kan bisa juga kita menginstal servernya, tapi kita nggak tahu juga ya. Kalau menginstal server, kapasitas kemampuan PC di rumah dengan seperti apa saya tidak tahu. Yang jelas nanti coba akan kita praktekkan terlebih dahulu, gitu ya. Yang jelas tugasnya adalah coba buat secara sederhana jaringan yang ada di rumah Anda dengan menggunakan router. Saya rasa kemarin juga mungkin sudah, tapi saya ingin tahu seberapa Anda memahami dan nanti akan kita implementasikan. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu sampai minggu depan. Maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Saya tutup perkuliahan ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.